Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ara, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Anak-anak, baru 19 siswa yang masuk, berarti ini masih ada beberapa anak yang tidak bisa ikut pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan nanti anak-anak presensi terlebih dahulu di Google Classroom, sudah saya buatkan tautan ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Ibu mau bertanya, pembelajaran pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai teks hikayat bab apa ya? Mengenai pengertiannya. Karakteristik. Lalu karakteristik ya. Strukturnya. Nah, baik, masih ingat karakteristik ini? Istana sentris. Anonim, istana sentris. Lalu apa lagi? Mustahil. Anak-anak, hari ini KD yang akan kita pelajari masih sama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terdapat dalam teks hikayat. Namun IPK-nya berbeda. Jika kemarin kita mempelajari mengenai karakteristik teks hikayat, hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Kira-kira anak-anak tahu tidak nilai-nilai dalam teks hikayat itu apa? Nilai religius. Ada nilai Sosial. religius. Apalagi? Nilai sosial. Bisa. Apalagi? Nilai budaya. Apa? Lagi? Nilai budaya. nilai moral. Bagus. Nilai edukasi. Nilai moral ya. Baik. Nilai edukasi. Baik. Sebelum kita lebih jauh mengenai pengertian dari nilai-nilai yang terdapat di dalam teks hikayat, kita persiapkan diri kita dulu. Mari angkat jempol kalian. Untuk memulai hari ini. Nah, sudah siap? Siap. Kalau siap putar-putar. Kalau sudah siap putar-putar. Bagus ya. Sudah saya sampaikan tadi KD-nya mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dalam teks hikayat, kemudian IPK-nya menganalisis karakteristik teks hikayat. Nah, nanti anak-anak saya akan membagi LKPD kepada kalian sebagai tugas untuk hari ini berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah saya share tadi, baik di Google Classroom maupun di WA Group. Anak-anak nanti bisa lihat ya, namun sebelumnya saya akan berbagi layar untuk anak-anak. Nah, ini KD-nya mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat hikayat yang dibaca maupun didengar. Sebelumnya kita akan menyimak dulu video teks hikayat ya, hikayat si miskin. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini masih sama dengan pembelajaran pertemuan yang lalu ya. Ibu memakai metode discovery learning ya untuk pertemuan kita. Jadi anak-anak harus aktif, kemudian bertanggung jawab, jujur, supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita simak dulu video animasi teks hikayat si miskin. Orang zaman sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan kepada hambanya, maka istri yang mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takluk kepadanya dan memberi upeti tiap tahun. Mereka memberinya nama Markaromah yang artinya anak di dalam kesukaran. Ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi bayi. Anak-anak, dari hikayat si miskin tadi kira-kira apa isi dari cerita hikayat si miskin? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Tentang sepasang suami istri yang sangat miskin.
Karena dikutuk. Ya, kehidupannya seperti apa? Maaf Bu, saya ingin menjawab melarat tapi nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Iya, miskin ya. Gitu. Jadi anak-anak di Kayat Miskin tadi banyak sekali isi atau hikmah yang bisa kita ambil ya mengenai kehidupan orang miskin yang ingin sekali mencari makanan dan mencari keadilan di sebuah kerajaan ya. Anak-anak, kita lihat untuk materi hari ini ya. Terkait itu kita lihat di sini ada nilai-nilai teks hikayat. Yang pertama adalah nilai religius. Ada yang ingin membacakan? Nilai agama adalah nilai yang berasal dari ajaran agama. Nilai agama memiliki kebenaran yang mutlak. Nilai agama biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan neraka. Baik. Selanjutnya nilai moral. Siapa yang ingin membacakan? Nilai moral merupakan nilai yang menjadi standar baik dan buruk. Secara umum, nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Perbuatan moral yang baik antara lain adalah menghargai orang lain, berderma, setia, dan jujur. Untuk nilai sosial, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari hubungan masyarakat. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh nilai sosial adalah kerjasama, kepedulian, toleransi, dan kebersamaan. Ya, Ayumi, nilai sosial ini jika dikaitkan dengan kegiatan kamu di sekolah, apa contohnya, Nak? Kerja bakti membersihkan kelas gitu, Bu. Kerja bakti membersihkan kelas, nilai sosial? Kan kerjasama. Oh, kerjasama, ya, baik. Ya, terima kasih Ayumi. Untuk nilai budaya, siapa setelah Ayumi? Saya, Bu. Boleh. Nilai budaya adalah nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan memengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpa. Nilai budaya itu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Nilai edukasi, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Terima nilai edukasi, nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Yang terakhir adalah nilai estetika ya, atau keindahan. Ada yang bisa memberikan tanggapan di sini, maksudnya apa? Menurut saya, nilai estetika itu adalah suatu nilai keindahan yang terkandung di dalam teks cerita tersebut. Misalnya apa, Rah? Contohnya keindahan tentang tokoh-tokohnya atau keindahan tentang ceritanya, alurnya atau dan sebagainya. Silakan buka LKPD. Dikerjakan sesuai dengan kelompok seperti yang kemarin. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Inosentia, kamu kelompok 2, silakan presentasi. Seorang raja bernama Indra Bungsu dari negara Kobat Syahrial dikaruniai 2 orang putra, yaitu Syahpati dan Indra Bangsawan. Bukti kalimat terdapat yaitu tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Ya, terima kasih ya Inosentia. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Baik, siapa yang akan mempresentasikan lagi? Nilai teks hikayat yang lain yaitu nilai religius atau agama. Bukti kalimat terletak pada, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Dalam hal ini, pesan yang ingin disampaikan adalah hendaknya kita selalu berusaha dan berikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Bersedekah juga merupakan amalan yang baik yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah memahami ya tentang materi teks hikayat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat? Sudah? Ya, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah ya. Anak-anak, ini tadi beberapa kelompok sudah mengutarakan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sudah saya nilai ya beberapa, namun yang belum nanti silahkan anak-anak kirim jawaban kalian di Google Classroom. Ya, sudah saya buatkan tautannya, anak-anak tinggal mengirimkan nanti. Sekarang saya ingin salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Siapa? Nilai-nilai teks hikayat ada 6. Yang satu religius, yang artinya berkaitan dengan keyakinan seseorang. 2 nilai moral, yang berkaitan dengan sikap baik atau buruk. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan interaksi bersama orang lain. 4 nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. 5 nilai pendidikan atau edukasi, yang berkaitan dengan pendidikan atau ilmu yang terdapat pada teks hikayat. Dan 6 adalah nilai estetika ya, yaitu nilai keindahan alur cerita teks hikayat tersebut. Terima kasih Zakiroh, berarti anak-anak sudah memahami ya tentang materi yang saya berikan tadi. Anak-anak untuk sesi kegiatan penutup, adakah pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam teks hikayat? Untuk saat ini belum ada. Saat ini tidak ada, tapi Ayumi, berarti mengenai nilai-nilai dalam teks hikayat tadi ada berapa, Nak? Ada 6. Nilai edukasi berkaitan dengan apa? Pendidikan atau ilmu. Pendidikan atau ilmu. Kalau budaya? Kebiasaan masyarakat. Untuk evaluasi, apakah dalam pembelajaran kali ini kalian mengalami hambatan? Saya menyampaikannya terlalu cepat atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Baik. Anak-anak, untuk sesi ini sudah kita akhiri ya. Terima kasih atas evaluasi yang diberikan anak-anak ya. Jangan lupa kirimkan tugas anak-anak tadi di Google Classroom ya mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat Indra Bangsawan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, karena kita sudah melalui 2 tahapan, yaitu menganalisis karakteristik serta menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan berkreasi untuk membuat teks hikayat dengan bahasa kita sendiri ya anak-anak. Paham ya? Artinya besok anak-anak harus menciptakan karya dari sebuah video yang akan saya tayangkan, kemudian nanti ada teksnya juga, lalu anak-anak kembali menuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Bisa ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Praba Ambara? Jaya. Pasti bisa anak-anak ya, anak-anak kalian pasti bisa ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Ayumi, silahkan pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Silahkan dipimpin. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kehadiran anak-anak di pada pertemuan siang hari ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.